Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfadla Teguh dengan NIM 2303-20038. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Nah, ketika kita mendengar kata advokasi, mungkin sebagian orang langsung berpikir tentang demonstrasi, penyampaian aspirasi kepada pemerintah, atau memperjuangkan hak-hak masyarakat. Padahal advokasi memiliki makna yang jauh lebih luas. Dalam dunia agribisnis, advokasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha pertanian, maupun masyarakat agar perolehan kebijakan yang adil dan berpihak kepada pembangunan sektor pertanian. Namun, yang perlu kita pahami adalah bahwa advokasi pada masa sekarang tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendapat atau opini pribadi. Di era digital seperti sekarang, setiap usulan, kritik maupun rekomendasi kebijakan harus didukung oleh data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, lahirlah konsep advokasi berbasis data, yaitu advokasi yang menggunakan fakta, angka, hasil penelitian maupun informasi yang telah dianalisis sehingga mampu menghasilkan keputusan yang jauh lebih tepat sasaran. Selain itu, perkembangan teknologi juga telah mengubah cara masyarakat menyampaikan aspirasi. Jika dahulu kampanye dilakukan melalui seminar atau pertemuan langsung, kini berbagai media digital dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan lebih cepat. Berbagai platform seperti Google, Threads, media sosial, Canva, CapCut, hingga petisi daring telah menjadi bagian penting dalam kegiatan advokasi modern. Melalui materi ini, kita akan memahami bagaimana data dan teknologi digital dapat digunakan untuk memperkuat advokasi di bidang agribisnis. Kita juga akan melihat bagaimana informasi yang disusun dengan secara baik mampu mempengaruhi opini publik, membantu pengambilan keputusan, bahkan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik bagi sektor pertanian di Indonesia. Nah, harapan setelah mempelajari materi ini, kita tidak hanya memahami konsep advokasi, tapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan nyata ketika menghadapi berbagai persoalan di bidang pertanian maupun di bidang agribisnis. Nah, yang masuk ke penjelasan pertama, yaitu pengertian advokasi berbasis data. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai penggunaan data dan teknologi digital, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan advokasi berbasis data. Secara sederhana, advokasi adalah suatu proses memperjuangkan perubahan, baik perubahan kebijakan, perubahan perilaku, maupun perubahan cara pandang masyarakat terhadap suatu persoalan tertentu. Dalam konteks bisnis, advokasi bertujuan agar berbagai kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada petani, konsumen, maupun pelaku usaha pertanian. Nah, sebagai contoh, ketika harga cabai turun drastis hingga berada di bawah biaya produksi, petani tentu mengalami kerugian. Dalam kondisi seperti ini, berbagai organisasi petani dapat melakukan advokasi kepada pemerintah agar memberikan solusi, misalnya melalui stabilitas harga, bantuan pemasaran, subsidi distribusi, ataupun kebijakan lainnya yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, namun apabila advokasi tersebut hanya didasarkan oleh pendapat pribadi tanpa adanya bukti yang jelas, maka kemungkinan besar usulan tersebut akan sulit diterima oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, apabila advokasi disertai dengan data yang menunjukkan bahwa harga cabai turun selama beberapa bulan, biaya produksi meningkat, jumlah petani yang merugi bertambah, serta pendapatan rumah tangga petani menurun, maka usulan tersebut akan memiliki dasar yang jauh lebih kuat. Inilah yang disebut dengan advokasi berbasis data. Advokasi berbasis data berarti setiap argumen disampaikan didukung oleh bukti nyata.
Bukti tersebut dapat berupa data statistik, hasil survei, laporan penelitian, data pemerintah, hasil sensus pertanian, maupun informasi lain yang telah diverifikasi kebenarannya. Nah, data tersebut berfungsi sebagai dasar untuk memahami suatu masalah secara objektif. Dengan adanya data, kita tidak hanya mengetahui bahwa suatu masalah memang terjadi, tapi juga mengetahui seberapa besar dampaknya, siapa saja yang terdampak, faktor penyebabnya, serta solusi yang paling tepat untuk mengatasinya. Dalam dunia agribisnis, penggunaan data sangat penting karena sektor pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perubahan cuaca, serangan hama, fluktuasi harga pasar, perubahan kebijakan pemerintah, harga, hingga kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi hasil produksi pertanian. Oleh karena itu, keputusan yang diambil harus benar-benar berdasarkan informasi yang lengkap. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga harus mulai membiasakan diri menggunakan data dalam menyampaikan pendapat. Ketika memberikan saran mengenai peningkatan produksi padi, misalnya kita perlu menunjukkan data produktivitas, luas lahan, kebutuhan pupuk, kondisi irigasi, serta tingkat konsumsi masyarakat. Dengan demikian, pendapat yang kita sampaikan akan lebih meyakinkan dibandingkan hanya berdasarkan asumsi. Selain meningkatkan kualitas keputusan, advokasi berbasis data juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa suatu kampanye menggunakan data resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, maka mereka akan lebih mudah percaya terhadap informasi tersebut. Nah, sebaliknya, apabila informasi yang disampaikan tidak berbasis dengan data yang jelas, masyarakat akan lebih mudah meragukan, bahkan informasi yang tidak didukung datanya berfantasi, menimbulkan hoaks, kesalahpahaman, maupun konflik di tengah masyarakat. Karena itu, kemampuan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mengkaji data menjadi salah satu kompetensi penting harus dilakukan oleh mahasiswa maupun praktis agribisnis pada era digital saat ini. Data bukan hanya sekedar berbasis angka yang tersimpan dalam tabel atau laporan. Data merupakan dasar dalam menyusun strategi, mengambil keputusan, merancang program, menganalisis kebijakan, hingga memperjuangkan kepentingan masyarakat secara ilmiah. Nah, dengan kata lain, data telah menjadi dasar utama dalam dunia pengembangan keputusan modern. Semakin lengkap dan akurasi data yang dimiliki, semakin besar pula peluang suatu advokasi untuk berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya adalah pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Nah, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan advokasi berbasis data, selanjutnya kita akan membahas mengapa data memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan advokasi, khususnya di bidang agribisnis. Bayangkan jika ada dua kelompok masyarakat yang sama-sama mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Kelompok pertama hanya mengatakan bahwa kondisi petani sangat sulit dan membutuhkan bantuan. Sementara kelompok kedua datang dengan membawa data yang menunjukkan bahwa hasil panen menurun sekitar 25%, harga jual komoditas turun hingga 30%, biaya pupuk meningkat, serta pendapatan petani mengalami penurunan yang dalam dua musim tanam terakhir. Nah, menurut teman-teman, kelompok mana yang lebih meyakinkan? Nah, tentu saja kelompok kedua. Alasannya sederhana, karena mereka tidak hanya menyampaikan pendapat, tapi juga membawa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah ataupun pihak yang berwenang akan lebih mudah memahami kondisi yang sebenarnya ketika mereka melihat data yang jelas. Nah, seringkali kita mendengar kata harga hasil pertanian sekarang murah sekali. Pendapat tersebut mungkin bisa saja benar, tapi belum cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan. Akan berbeda jika pernyataan tersebut dilengkapi dengan data. Misalnya harga cabai yang sebelumnya berada di sekitar 40.000 per kilogram. Nah, sekarang turun menjadi 12.000 per kilogram dalam waktu 1 bulan.
Penurunan tersebut menyebabkan pendapatan petani berkurang hingga lebih dari 50%. Ketika informasi seperti ini disampaikan, orang yang mendengarkan tidak lagi sekedar membayangkan bahwa harga turun, tetapi benar-benar memahami seberapa besar penurunan dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan petani. Selain memberikan bukti yang kuat, data juga membantu kita memahami akar permasalahan. Dalam dunia pertanian, suatu permasalahan biasanya tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Sebagai contoh, jika produksi padi mengalami penurunan, penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa karena musim kemarau yang panjang, serangan organisme pengganggu tanaman, kurangnya pupuk, benih yang digunakan kurang berkualitas, atau bahkan sistem irigasi yang rusak. Apabila kita tidak memiliki data, maka kita hanya akan menebak-nebak penyebabnya. Namun, jika tersedia data curah hujan, data penggunaan pupuk, dan data serangan hama, serta data produktivitas lahan, kita dapat menganalisis penyebab utama masalah tersebut secara lebih objektif. Nah, inilah mengapa dalam advokasi kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Semua keputusan harus didasarkan pada informasi yang telah dianalisis. Selanjutnya, data yang juga sangat membantu dalam menentukan solusi yang tepat. Misalnya, pemerintah ingin meningkatkan produksi jagung nasional. Jika penyebab rendahnya produksi ternyata berasal dari penggunaan benih yang kurang unggul, maka solusi yang diberikan tentu berbeda dibandingkan apabila penyebabnya adalah kekurangan air di irigasi. Apabila masalahnya terdapat pada kualitas benih, maka solusi yang tepat adalah penyediaan benih unggul, pelatihan budidaya, dan pendampingan petani. Namun apabila masalah utamanya adalah irigasi, maka pembangunan saluran air akan menjadi prioritas. Dengan demikian, data bukan hanya menunjukkan adanya masalah, tapi juga membantu menentukan solusi yang paling efektif. Selain itu, data juga memiliki fungsi yang sangat sebagai alat evaluasi. Setelah suatu kebijakan diterapkan, kita perlu mengetahui apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Sebagai contoh, pemerintah memberikan bantuan pupuk bersubsidi kepada petani. Pertanyaannya, apakah bantuan tersebut benar-benar meningkatkan hasil panen? Jawabannya tentu harus dilihat melalui data. Jika setelah program berjalan produksi meningkat, pendapatan petani bertambah, dan kesejahteraan masyarakat membaik, maka program tersebut dapat dikatakan berhasil. Namun jika ternyata tidak ada perubahan yang berarti, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi kembali. Dengan kata lain, data tidak hanya digunakan sebelum kebijakan dibuat, tapi juga sesudah kebijakan dilaksanakan. Data juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat semakin kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mereka tidak hanya ingin mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, tapi juga ingin mengetahui alasan dibalik setiap keputusan. Melalui data yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan. Nah, sebagai contoh, apabila pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras, masyarakat tentu akan bertanya mengapa impor perlu dilakukan. Jawabannya, yang paling tepat bukan sekadar mengatakan bahwa stok beras kurang, melainkan menunjukkan data produksi nasional, jumlah konsumsi masyarakat, cadangan beras pemerintah, kondisi cuaca, hingga produksi kebutuhan beberapa bulan ke depan. Dengan adanya data tersebut, masyarakat akan lebih mudah memahami alasan dibalik kebijakan yang diambil. Selain mendukung pemerintah, data juga sangat membantu organisasi petani, koperasi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, bahkan mahasiswa. Sebagai mahasiswa berbisnis, kita sering diminta menyusun laporan, menyusun proposal, melakukan penelitian,
maupun memberikan rekomendasi terhadap suatu permasalahan pertanian. Semua kegiatan tersebut memerlukan data. Misalnya, ketika menyusun penelitian mengenai pemasaran cabai, kita perlu mengetahui jumlah proses cabai, harga jual, biaya distribusi, permintaan pasar, serta keuntungan yang diperoleh oleh petani. Tanpa data tersebut, hasil penelitian akan menjadi lemah dan sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di sisi lain, perkembangan teknologi membuat proses pengumpulan data menjadi jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Saat ini, data dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Dinas Pertanian Daerah, hasil survei lapangan, jurnal ilmiah, hingga berbagai platform digital yang menyediakan data secara terbuka. Semakin banyak data yang tersedia, maka semakin besar pula peluang kita untuk menghasilkan analisis yang berkualitas. Namun demikian, kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan data. Tidak semua data yang beredar di internet dapat dipercaya. Oleh karena itu, sebelum menggunakan suatu data sebagai daftar advokasi, kita harus memastikan bahwa data tersebut berasal dari sumber yang resmi, diperoleh melalui metode yang benar, masih relevan dengan kondisi saat ini, serta dapat diverifikasi kebenarannya. Kemampuan memilih data yang valid merupakan salah satu keterampilan yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang maupun praktis agribisnis. Di era digital saat ini, informasi memang sangat mudah diperoleh, akan tetapi informasi yang benar belum tentu sebanyak informasi yang beredar. Karena itu, kita harus menjadi pengguna data yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah data harga sebagai dasar advokasi dalam agribisnis. Selanjutnya kita membahas salah satu jenis data yang paling sering digunakan dalam kegiatan advokasi agribisnis, yaitu data harga. Berdasarkan data harga terdiri atas harga konsumen atau harga di tingkat petani, terdiri dari harga atas harga produsen atau harga tingkat petani, harga konsumen, serta perbandingan harga regional maupun global. Data-data tersebut digunakan untuk melihat kondisi pasar, mengetahui permasalahan dalam rantai pasok, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Teman-teman, harga merupakan salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan utama pemberhasilan usaha pertanian. Sebagus apapun hasil panen yang diperoleh petani, apabila harga jualnya rendah, maka pendapatan petani juga akan rendah. Sebaliknya, apabila harga jual tinggi dan stabil, maka kesejahteraan petani cenderung meningkat. Oleh karena itu, harga bukan hanya sekadar angka yang menunjukkan nilai jual suatu komoditas. Harga juga menjadi indikator kondisi ekonomi petani, kondisi pasar, bahkan kondisi ketahanan pangan suatu negara. Dalam kegiatan advokasi, data harga menjadi salah satu bukti yang paling kuat karena dapat menggambarkan secara nyata bagaimana kondisi yang dihadapi oleh petani maupun konsumen. Pertama adalah harga produsen atau harga tingkat petani. Harga produsen adalah harga yang diterima petani ketika menjual hasil panennya kepada pengepul, pedagang, koperasi, maupun industri pengolahan. Harga ini sering disebut dengan juga sebagai harga di tingkat petani. Mengapa harga produsen sangat penting? Karena harga inilah yang secara langsung menentukan besarnya pendapatan petani. Misalnya, seorang petani cabai berhasil memanen 2 ton cabai dalam satu musim tanam. Jika hasil harga cabai di tingkat petani mencapai 40.000 per kilogram, maka pendapatan kotor petani tentu akan cukup tinggi. Namun bayangkan apabila dalam waktu yang sama harga turun menjadi hanya 10.000 per kilogram,
Walaupun jumlah panennya tetap sama, pendapatan petani bisa turun hingga lebih dari setengahnya. Padahal biaya produksi seperti pembelian benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, biaya pengairan, hingga biaya transportasi tetap harus dibayar. Nah, akibatnya keuntungan petani menjadi sangat kecil, bahkan tidak sedikit yang mengalami kerugian. Situasi seperti inilah yang sering menjadi mendasar digunakannya advokasi kepada pemerintah. Organisasi petani dapat menunjukkan data harga cabai selama beberapa bulan terakhir. Nah, dengan demikian, advokasi yang dilakukan benar-benar memiliki dasar yang kuat. Mengapa harga petani sering berfluktuasi? Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah jumlah produksi. Ketika panen berlimpah, jumlah barang di pasar meningkat. Apabila permintaan masyarakat tetap, sementara jumlah barang bertambah sangat banyak, maka harga biasanya akan turun. Sebaliknya, ketika produksi menurun akibat cuaca buruk atau serangan hama, jumlah barang akan menjadi sedikit sehingga harga cenderung meningkat. Faktor kedua adalah cuaca. Musim hujan yang terlalu panjang dapat menyebabkan gagal panen. Begitu pula musim kemarau yang berkepanjangan dapat menurunkan hasil produksi. Faktor berikutnya adalah distribusi. Tidak semua daerah memiliki akses jalan yang baik. Ada daerah yang produksi sayurannya melimpah, tapi jalan menuju pasar rusak sehingga biaya angkut menjadi mahal. Akibatnya harga di tingkat konsumen meningkat, sedangkan harga yang diterima petani justru tetap rendah. Selain itu, masih ada faktor lain seperti kebijakan impor, kondisi ekonomi global, nilai tukar rupiah, biaya logistik, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi harga hasil pertanian. Nah, bagi pemerintah, data harga memiliki fungsi yang sangat penting. Melalui data tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah harga suatu komoditas masih berada di dalam kondisi yang normal atau justru sangat mengkhawatirkan. Nah, sebagai contoh, apabila harga bawang merah turun selama 3 bulan berturut-turut, harga hingga berada di bawah biaya produksi, pemerintah tentu perlu mengambil tindakan. Sebaliknya, apabila harga beras meningkat terlalu tinggi sehingga memberatkan masyarakat, pemerintah juga perlu melakukan langkah-langkah tertentu agar harga kembali stabil. Dengan kata lain, data harga menjadi salah satu dasar dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan kepentingan konsumen. Nah, selanjutnya adalah harga konsumen. Selain harga produsen, terdapat pula harga konsumen. Harga konsumen adalah harga yang dibayar masyarakat ketika membeli produk pertanian di pasar tradisional, supermarket, maupun toko modern. Harga ini sering kali jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima oleh petani. Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya karena produk pertanian harus melalui beberapa tahap distribusi sebelum sampai ke tangan konsumen. Misalnya, seorang petani menjual tomat kepada pengepul, kemudian pengepul menjual kepada pedagang besar menjual kepada distributor menjual kepada pedagang pasar, barulah pedagang pasar menjual kepada konsumen. Setiap pelaku dalam rantai distribusi tersebut tentu mengambil keuntungan. Akibatnya harga terus meningkat hingga akhirnya sampai kepada konsumen. Misalnya, kenaikan harga tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan petani. Masalahnya, kenaikan harga tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan petani. Bahkan dalam banyak kasus, petani memperoleh harga yang sangat rendah, sedangkan konsumen tetap harus membeli dengan harga yang sangat tinggi. Inilah yang disebut dengan inefisiensi rantai pasok. Mengapa perbandingan harga sangat penting? Dalam kegiatan advokasi, membandingkan harga petani dengan harga konsumen sangat penting. Misalnya, petani hanya menerima 6.000 per kilogram untuk harga tomat, namun di pasar harga tomat mencapai 18.000 per kilogram. Artinya terdapat selisih sekitar 12.000 rupiah. Pertanyaannya, kemudian
adalah kemana selisih tersebut, apakah memang digunakan untuk biaya transportasi, apakah untuk biaya penyimpanan, ataukah justru terjadi praktik perdagangan yang tidak sehat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang harus dijawab menggunakan data. Apabila ternyata ditemukan adanya praktik monopoli atau kartel yang menyebabkan harga menjadi tidak wajar, maka hasil analisis tersebut dapat dijadikan dasar advokasi kepada pemerintah agar dilakukan pengawasan pasar. Dengan demikian, data harga tidak hanya melindungi petani, tapi juga melindungi konsumen. Selanjutnya adalah perbandingan harga regional dan global. Data ini digunakan untuk membandingkan harga suatu komoditas antar wilayah maupun antar negara, karena saat ini perdagangan hasil pertanian tidak lagi hanya terjadi dalam negeri. Sebaliknya, Indonesia juga mengimpor beberapa komoditas ke negara lain, seperti apabila harga jual gula di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan harga gula internasional, pemerintah perlu menganalisis penyebabnya. Apabila biaya produksi dalam negeri memang tinggi, apakah produktivitas petani masih rendah ataukah distribusi yang belum efisien? Sebaliknya, apabila harga komoditas lokal jauh lebih murah dibandingkan harga lain, kondisi tersebut sebenarnya dapat menjadi peluang ekspor melalui data regional dan global. Pemerintah dapat menentukan strategi yang tepat agar produk pertanian Indonesia mampu bersaing di pasar internasional dan global. Data ini juga membantu dalam penyusunan kebijakan ekspor, impor, subsidi maupun pengembangan industri pengolahan hasil pertanian. Nah, dari pembahasan mengenai data harga, dapat kita simpulkan bahwa harga merupakan salah satu indikator terpenting dalam dunia agribisnis. Melalui data harga, harga konsumen, harga produsen, serta perbandingan harga antar wilayah maupun antar negara, kita dapat mengetahui kondisi pasar, kesejahteraan petani, efisiensi rantai pasok, hingga daya saing produk pertanian. Selanjutnya adalah data produksi sebagai dasar pengambilan kebijakan agribisnis. Setelah membahas mengenai data harga, selanjutnya kita membahas mengenai data produksi. Data produksi meliputi volume produksi, produktivitas lahan, serta penggunaan varietas unggul. Data-data tersebut sangat penting karena mampu menggambarkan kondisi pertanian secara nyata dan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pengembangan di sektor agribisnis. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara mengenai produksi pertanian, sebenarnya kita sedang membahas kemampuan suatu daerah atau suatu negara dalam menghasilkan komoditas pertanian. Produksi tidak hanya berkaitan dengan banyak atau sedikitnya hasil panen, tapi juga berkaitan dengan efisiensi budidaya, kualitas hasil panen, penggunaan teknologi, serta kemampuan petani dalam mengolah lahannya. Data produksi merupakan salah satu informasi yang paling sering digunakan oleh pemerintah, peneliti, penyuluh pertanian maupun pelaku usaha. Tanpa adanya data produksi, kita akan kesulitan mengetahui apakah sektor pertanian mengalami kemajuan atau justru mengalami penurunan. Misalnya, apabila pemerintah ingin mengetahui apakah program bantuan benih unggul berhasil meningkatkan produksi padi, maka jawabannya tentu harus dilihat melalui data produksi sebelum dan sesudah program tersebut dilaksanakan. Karena itu, data produksi tidak hanya berfungsi sebagai catatan hasil panen, tapi juga menjadi alat evaluasi berbagai program pembangunan pertanian. Yang pertama adalah forum produksi. Forum produksi adalah jumlah hasil
hasil panen yang dihasilkan dalam periode tertentu. Biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram, ton, kuintal, atau satuan lainnya sesuai jenis komoditas. Sebagai contoh, sebuah desa menghasilkan 800 ton padi dalam satu musim tanam. Artinya, volume produksi desa tersebut adalah 800 ton. Angka ini mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya menyimpan banyak informasi yang sangat penting. Melalui volume produksi, pemerintah dapat mengetahui apakah hasil pertanian mengalami peningkatan atau mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, produksi jagung pada tahun 2024 mencapai 12 juta ton. Kemudian pada tahun berikutnya turun menjadi 10 juta ton. Penurunan tersebut sebesar 2 juta ton tersebut tentu tidak bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Harus dicari penyebabnya, apakah karena cuaca ekstrim, apakah karena serangan hama, atau luas lahan pertanian yang berkurang. Apakah petani beralih menanam komoditas lain? Semua pertanyaan tersebut harus dijawab melalui analisis data. Mengapa volume produksi sangat penting? Volume produksi sangat penting karena berkaitan langsung dengan ketersediaan pangan. Bayangkan apabila produksi beras nasional turun drastis, sementara jumlah penduduk terus bertambah. Akibatnya kebutuhan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah mungkin perlu melakukan impor untuk menjaga kesediaan pangan. Sebaliknya, apabila produksi meningkat menjauh melebihi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah harus memikirkan bagaimana cara menyerap hasil panen petani agar harga tidak jatuh. Misalnya melalui program ekspor, pembangunan industri pengolahan hasil pertanian, ataupun pengolahan cadangan pangan. Dengan demikian, data volume produksi menjadi dasar dalam menentukan berbagai kebijakan strategis. Contoh pemanfaatan data produksi adalah misalnya terdapat 2 kabupaten yang sama-sama menanam cabai. Kabupaten A menghasilkan sekitar 30.000 ton cabai setiap tahun, sedangkan Kabupaten B hanya mencapai 12.000 ton. Melalui data tersebut, pemerintah dapat mengetahui analisis lebih lanjut. Mengapa produksi Kabupaten A jauh lebih tinggi? Apakah luas lahannya lebih besar atau penggunaan teknologi yang lebih baik? Apakah sistem irigasi yang baik ataukah petaninya yang lebih banyak menggunakan varietas unggul? Hasil analisis tersebut kemudian dapat dijadikan contoh bagi daerah lain. Dengan cara seperti ini, peningkatan produksi tidak lagi dilakukan berdasarkan perkiraan, melainkan berdasarkan bukti nyata. Selanjutnya adalah produktivitas lahan. Selain volume produksi, terdapat juga data mengenai produktivitas lahan. Misalnya sebuah daerah menghasilkan produksi padi yang tinggi karena memiliki lahan yang sangat luas. Namun jika dihitung per hektar, ternyata hasil panennya justru lebih rendah dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, kita memerlukan data produktivitas lahan menunjukkan berapa banyak hasil panen yang diperoleh dari setiap hektar lahan. Sebagai contoh, 2 petani memiliki luas lahan masing-masing 1 hektar. Petani pertama menghasilkan 6 ton gabah, petani kedua menghasilkan 8 ton gabah, artinya produktivitas petani kedua lebih tinggi. Data seperti ini justru jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya melihat total produksi, karena produktivitas menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan lahan. Faktor yang mempengaruhi produktivitas lahan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah kualitas benih. Benih unggul biasanya memiliki potensi hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan benih biasa. Faktor kedua adalah kesuburan tanah. Tanah yang memiliki kandungan unsur hara yang cukup tinggi akan menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Faktor berikutnya adalah irigasi.
Ketersediaan air yang cukup sangat menentukan keberhasilan budidaya berbagai tanaman. Kemudian adalah faktor pemupukan. Pemupukan yang tepat, baik jenis, dosis maupun waktunya, akan meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu, terdapat pula waktu pengendalian hama dan penyakit. Tanaman yang sering terserang organisme pengganggu tentu akan menghasilkan panen yang jauh lebih rendah. Tidak kalah penting adalah kemampuan petani. Petani yang memperoleh pelatihan dan pendampingan biasanya mampu menerapkan teknologi budidaya dengan lebih baik sehingga produktivitas lahan meningkat. Produktivitas sebagai dasar advokasi. Karena melalui data tersebut kita dapat mengetahui kebutuhan nyata petani. Sebagai contoh, bila produktivitas padi di suatu daerah hanya 4 ton per hektar, sedangkan daerah lain mampu mencapai 7 ton per hektar. Berarti terdapat kesenjangan yang perlu diperbaiki. Melalui data tersebut, pemerintah dapat memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran, misalnya pembangunan jalan irigasi, penyediaan benih unggul, pelatihan budidaya modern, penggunaan alat dan mesin pertanian, atau pendampingan oleh penyuluh pertanian. Dengan demikian, setiap kebijakan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan yang di lapangan. Nah, data selanjutnya adalah data mengenai varietas unggul. Varietas unggul merupakan salah satu inovasi yang sangat penting dalam dunia pertanian. Varietas unggul biasanya memiliki berbagai kelebihan dibandingkan varietas lokal. Misalnya, hasil panennya lebih tinggi, lebih tahan terhadap serangan penyakit, lebih tahan terhadap kekeringan, atau memiliki umur panen yang lebih singkat. Namun demikian, tidak semua petani menggunakan varietas unggul. Masih banyak petani yang mempertahankan benih lama karena alasan kebiasaan, keterbatasan modal, ataupun kurangnya informasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengetahui seberapa besar tingkat penggunaan varietas unggul oleh petani. Data inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan berbagai program bantuan benih. Nah, mengapa data varietas unggul sangat penting? Nah, misalnya pemerintah telah menyalurkan benih unggul kepada ribuan petani. Setelah 1 tahun bekerja, 1 tahun berjalan, tentu perlu dilakukan evaluasi. Apakah benih tersebut benar-benar digunakan? Apakah produktivitas meningkat? Ataukah petani menjadi merasa puas, ataupun justru terdapat kendala tertentu? Semua pertanyaan tersebut harus dijawab dengan melalui data. Jika ternyata tingkat adopsi varietas unggul masih rendah, maka pemerintah dapat meningkatkan kegiatan penyuluhan. Apabila produktivitas meningkat setelah penggunaan varietas unggul, maka program tersebut dapat diperluas ke daerah lain. Dengan demikian, penggunaan data mampu meningkatkan efektivitas setiap program pembangunan pertanian. Selanjutnya adalah data supply dan demand dalam advokasi agribisnis. Setelah membahas data harga dan data produksi, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai data supply dan demand, atau data penawaran dan permintaan. Pada materi kali ini dijelaskan bahwa data supply dan demand meliputi kesenjangan pasokan, surplus produksi, dan pola konsumsi masyarakat. Ketiga jenis data tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan produksi, distribusi, impor, ekspor, serta ketahanan pangan nasional. Teman-teman, ketika kita mendengar istilah supply and demand, sebenarnya kita sedang membahas keseimbangan antara jumlah barang yang tersedia dengan jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Konsep ini sangat sederhana, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan petani, pedagang, konsumen, bahkan perekonomian suatu negara. Bayangkan jika suatu negara atau daerah menghasilkan beras sebanyak 10.000 ton setiap tahun, sedangkan kebutuhan masyarakat hanya sekitar 70.000 ton. Artinya terdapat kelebihan produksi atau surplus
sebesar 30.000 ton. Sebaliknya, jika kebutuhan masyarakat mencapai 120.000 ton, sementara produksi hanya sekitar 90-90.000 ton, maka terjadi kekurangan pasokan atau defisit sebesar 30.000 ton. Perbedaan antara jumlah produksi dan jumlah kebutuhan inilah yang menjadi dasar berbagai kebijakan pemerintah. Tanpa adanya data supply dan demand yang akurat, pemerintah akan kesulitan menentukan apakah suatu komoditas perlu ditingkatkan produksinya, apakah suatu komoditas perlu ditingkatkan produksinya, dipasarkan ke daerah lain, diekspor atau bahkan diimpor. Selanjutnya adalah kesenjangan pasokan atau supply gap. Kesenjangan pasokan terjadi ketika jumlah barang yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam dunia pertanian, kondisi seperti ini cukup sering terjadi. Sebagai contoh, Indonesia mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Akibatnya, produksi padi mengalami penurunan. Di sisi lain, jumlah penduduk terus bertambah, sehingga kebutuhan beras tetap tinggi. Ketika produksi jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan, maka stok beras nasional akan semakin menurun. Apabila kondisi tersebut dibiarkan terlalu lama, harga beras bisa meningkat secara drastis. Kenaikan harga memang menguntungkan sebagian petani yang masih memiliki stok hasil panen. Namun bagi masyarakat umum, terutama kelompok berpenghasilan rendah, kenaikan harga pangan justru menjadi beban yang sangat berat. Karena itulah pemerintah harus segera mengambil keputusan dan mengambil langkah. Namun pertanyaan adalah, bagaimana pemerintah mengetahui bahwa pasokan sedang mengalami kekurangan? Jawabannya tentu melalui data produksi yang menunjukkan jumlah hasil panen, data konsumsi yang menunjukkan kebutuhan masyarakat. Kemudian data tersebut dibandingkan sehingga diketahui apakah terjadi surplus atau defisit. Apabila memang terjadi defisit, pemerintah dapat mengambil berbagai kebijakan, misalnya meningkatkan produksi pada musim tanam berikutnya, memberikan bantuan benih unggul, memperbaiki sistem irigasi, memberikan subsidi pupuk, atau apabila kondisi benar-benar mendesak, pemerintah dapat melakukan impor dalam jumlah tertentu untuk menjaga kesediaan pangan. Dengan demikian, keputusan impor tidak dilakukan berdasarkan dugaan, melainkan berdasarkan analisis data yang jelas. Selanjutnya adalah surplus produksi. Surplus produksi adalah kondisi ketika jumlah hasil pertanian melebihi kebutuhan masyarakat. Sekilas, kondisi ini tampak sangat baik karena produksi meningkat. Namun sebenarnya surplus juga dapat menimbulkan masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Misalnya, sebuah daerah sentra produksi tomat pada musim panen raya, hampir seluruh petani memanen tomat dalam dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya, harga tomat di pasar jumlah tomat di pasar menjadi sangat banyak, sedangkan permintaan masyarakat tidak mengalami peningkatan. Karena jumlah barang jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan, harga tomat pun turun drastis. Bahkan sering kita melihat berita mengenai petani yang membuang hasil panennya karena harga jual lebih rendah dibandingkan biaya angkut menuju pasar. Situasi seperti inilah yang tentu akan sangat merugikan petani. Padahal sebenarnya masalah utamanya bukan karena produksi terlalu banyak, masalah utamanya adalah belum adanya pengolahan surplus yang baik. Nah, bagaimana mengatasi surplus produksi? Melalui data produksi dan data konsumsi, pemerintah dapat memprediksi kapan surplus akan terjadi. Dengan demikian, berbagai langkah data dapat dipersiapkan lebih awal. Misalnya, membangun industri pengolahan hasil pertanian. Tomat yang melimpah dapat diolah menjadi saus, pasta tomat, atau produk olahan lainnya. Cabai dapat diolah menjadi cabai kering atau cabai bubuk. Mangga dapat diolah menjadi jus, dodol
kedelai, selai maupun buah beku. Dengan adanya industri pengolahan, hasil panen tidak harus langsung dijual dalam bentuk segar. Nilai tambah produk juga akan meningkat. Selain itu, surplus produksi juga dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah lain yang sedang mengalami kekurangan. Apabila kualitas produk memenuhi standar nasional, pemerintah dapat membuka peluang ekspor. Oleh karena itu, data surplus sebenarnya bukan hanya menunjukkan data kelebihan produksi, tetapi juga membuka berbagai peluang pengembangan agribisnis. Selanjutnya adalah pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi masyarakat menunjukkan jenis pangan yang sangat banyak, yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat, jumlah kebutuhannya, serta perubahan kebiasaan konsumsi dalam waktu ke waktu. Mengapa data ini penting? Karena produksi pertanian seharusnya mengikuti kebutuhan pasar. Misalnya, beberapa tahun terakhir masyarakat mulai meningkatkan konsumsi buah-buahan, misalnya beberapa tahun buah segar, karena semakin peduli terhadap kesehatan. Data tersebut tentu menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi buah. Contoh lainnya adalah meningkatkan permintaan terhadap beras organik. Jika data menunjukkan bahwa permintaan terus meningkat setiap tahun, maka pemerintah akan dapat mendorong perkembangan pertanian organik. Sebaliknya, apabila terdapat komoditas yang permintaannya terus menurun, petani dapat mulai mempertimbangkan diversifikasi usaha agar tidak mengalami kerugian. Nah, perubahan pola konsumsi. Pola konsumsi masyarakat sebenarnya selalu berubah. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya tingkat pendapatan masyarakat, perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi, dan kesehatan, urbanisasi, bahkan pengaruh media sosial. Sebagai contoh, beberapa tahun terakhir pemerintahan kopi lokal berkualitas premium meningkat cukup pesat. Hal tersebut terjadi karena budaya minum kopi semakin berkembang. Banyak kedai kopi bermunculan, masyarakat mulai mengenal berbagai jenis kopi Nusantara. Akibatnya permintaan terhadap biji kopi berkualitas juga meningkat. Jika pemerintah memiliki data mengenai perubahan pola konsumsi tersebut, maka perkembangan sektor kopi dapat dilakukan lebih terarah. Selanjutnya adalah hubungan supply dan demand dengan harga. Supply dan demand sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan harga. Ketika supply meningkat sementara demand tetap, harga biasanya turun. Sebaliknya, apabila demand meningkat sedangkan supply tetap, harga cenderung naik. Karena itulah pemerintah harus terus memantau perkembangan kedua data tersebut. Tujuannya agar keseimbangan pasar tetap terjaga. Petani memperoleh keuntungan yang layak, konsumen juga dapat membeli pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Data supply dan demand dalam advokasi. Dalam kegiatan advokasi, data supply dan demand lebih sangat sering digunakan. Misalnya, suatu organisasi petani ingin meminta pemerintah membangun gudang penyimpanan hasil panen. Mereka tentu tidak cukup hanya mengatakan bahwa gudang sangat dibutuhkan. Mereka perlu menunjukkan data bahwa produksi jagung meningkat setiap tahun, namun kapasitas penyimpanan masih sangat terbatas. Akibatnya, sebagian hasil panen rusak sebelum terjual. Melalui data tersebut, usulan pembangunan gudang menjadi jauh lebih kuat. Begitu pula ketika masyarakat meminta pemerintah membatasi impor, mereka harus mampu menunjukkan data bahwa produksi dalam negeri sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan nasional. Sebaliknya, jika data menunjukkan bahwa produksi memang belum mencukupi, maka impor dapat menjadi salah satu solusi sementara untuk menjaga stabilitas pangan. Dengan demikian, advokasi yang dilakukan benar-benar berdasarkan kondisi nyata, bukan berdasarkan asumsi atau kepentingan kelompok tertentu.
Pembahasan selanjutnya adalah data pendukung lainnya dalam advokasi bisnis. Setelah kita membahas data harga, data produksi, serta data supply dan demand, sekarang kita membahas data pendukung lainnya. Yang pertama adalah data sosial ekonomi petani. Data sosial ekonomi merupakan informasi mengenai kondisi kehidupan para petani. Data ini meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, jumlah keluarga, pemilikan lahan, akses terhadap fasilitas pertanian, akses terhadap pembiayaan, hingga kondisi tempat tinggal. Selanjutnya adalah pendapatan petani. Salah satu indikator sosial yang paling sering digunakan adalah pendapatan petani. Pendapatan petani menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh petani setelah dikurangi seluruh biaya produksi. Misalnya, seorang petani memperoleh hasil penjualan sekitar 30 juta dalam suatu musim tanam. Namun biaya benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, transportasi, dan biaya lainnya mencapai 22 juta. Artinya keuntungan bersih yang diperoleh hanya sekitar 8 juta. Data seperti inilah jauh lebih bermakna dibandingkan hanya melihat data penjualan. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan petani. Data lain yang penting adalah data pendidikan petani, karena kemampuan seseorang dapat dalam menerima teknologi baru sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh petani. Petani yang sering mengikuti pelatihan biasanya lebih mudah memahami penggunaan benih unggul, teknologi irigasi, aplikasi pertanian digital, maupun teknik budidaya modern. Sebaliknya, apabila akses terhadap pendidikan masih rendah, proses penyebaran informasi biasanya berlangsung lebih lambat. Selanjutnya, data kepemilikan lahan. Data kepemilikan lahan juga berperan sangat penting. Di Indonesia masih banyak petani yang memiliki lahan dalam skala kecil. Bahkan ada yang hanya mengolah lahan kurang dari setengah hektar dengan luas lahan yang terbatas. Pendapatan yang diperoleh tentu juga terbatas. Melalui data ini, pemerintah dapat menyusun berbagai program pemberdayaan seperti pembentukan koperasi, pengembangan kelompok tani, atau peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian. Dengan demikian, kesejahteraan petani dapat meningkat meskipun luas lahan yang dimiliki tidak terlalu besar. Selanjutnya adalah data dampak lingkungan. Peningkatan produksi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan. Apabila lingkungan rusak, maka produktivitas pertanian pada masa yang akan datang juga akan menurun. Oleh karena itu, data mengenai kondisi lahan lingkungan menjadi salah satu bagian penting dalam advokasi agribisnis. Data lingkungan meliputi kondisi lahan, kondisi tanah, kualitas air, tingkat erosi, penggunaan pestisida, emisi gas rumah kaca, deforestasi, hingga perubahan penggunaan lahan. Semua informasi tersebut membantu kita mengetahui apakah aktivitas pertanian masih berjalan secara berkelanjutan atau justru mulai menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada studi kasus advokasi berbasis data dan digital tools kepada kasus anjloknya harga cabai merah di Indonesia. Nah, setelah kita mempelajari berbagai konsep mengenai advokasi berbasis data dan pemanfaatan teknologi digital dalam agribisnis, selanjutnya kita akan membahas sebuah studi kasus agar kita dapat memahami bagaimana teori tersebut diterapkan dalam situasi nyata. Studi kasus yang akan dibahas adalah mengenai anjloknya harga cabai merah di tingkat petani pada saat musim panen raya. Kasus ini dipilih karena cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sering mengalami fluktuasi harga yang cukup ekstrim.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada petani, tapi juga mempengaruhi pedagang, konsumen, hingga pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pasar. Bayangkan sebuah daerah yang mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani cabai selama kurang dari lebih dari 3 hingga 4 bulan. Para petani mengeluarkan berbagai biaya untuk membeli benih, pupuk, pestisida, mulsa plastik, biaya perairan, hingga upah tenaga kerja. Mereka merawat tanaman dengan harapan memperoleh hasil panen yang melimpah sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Ketika masa panen tiba, hasil yang diperoleh memang sangat baik. Produksi cabai meningkat dibandingkan musim sebelumnya karena kondisi cuaca mendukung. Jadi serangan hama relatif rendah. Namun, di balik keberhasilan tersebut muncul permasalahan yang tidak terduga. Hampir seluruh petani melakukan panen pada waktu yang bersamaan, sehingga jumlah cabai yang masuk ke pasar meningkat secara gratis. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap cabai tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Akibatnya terjadi kelebihan pasokan di pasar yang menyebabkan harga cabai terus mengalami penurunan. Pada awalnya, harga cabai yang tingkat petani masih berada di sekitar 40.000 per kilogram. Namun setelah panen raya berlangsung, harga turun menjadi 30.000 per kilogram. Beberapa hari kemudian turun menjadi 20.000 per kilogram. Bahkan di beberapa daerah hanya mencapai 10.000 per kilogram. Bahkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh petani berkisar antara 18.000 hingga 20.000 per kilogram. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar petani mengalami kerugian karena harga jual tidak mampu menutupi biaya produksi yang telah mereka keluarkan. Sebagian petani tetap memanen hasil tanamnya agar tidak busuk di lahan, meskipun harus menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Bahkan tidak sedikit petani yang memilih membiarkan cabainya tetap berada di kebun karena biaya untuk memanen dan mengangkut hasil panen ke pasar justru jauh lebih besar dibandingkan nilai penjualan yang akan mereka peroleh. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa keberhasilan meningkatkan produksi belum tentu diikuti oleh dengan peningkatan kesejahteraan petani apabila sistem pemasaran belum berjalan dengan baik. Untuk mengetahui penyebab utama dari permasalahan tersebut, diperlukan proses advokasi yang didasarkan pada data. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data harga cabai selama beberapa bulan terakhir. Dari data tersebut terlihat bahwa penurunan harga selalu terjadi pada musim panen raya. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data produksi yang menunjukkan bahwa hasil panen cabai mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan musim sebelumnya. Data berikutnya adalah data permintaan pasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah konsumsi masyarakat terhadap cabai relatif stabil dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penyebab utama turunnya harga bukan karena permintaan masyarakat menurun, melainkan karena jumlah cabai yang dipasarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, dilakukan pula pengumpulan data mengenai sistem distribusi hasil pertanian. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa sebagian besar hasil panen hanya dipasarkan di wilayah sekitar sentra produksi. Akses menuju pasar yang jauh lebih luas masih terbatas, sementara fasilitas penyimpanan seperti cold storage juga belum tersedia. Akibatnya, petani tidak memiliki banyak pilihan selain segera menjual hasil panennya dengan harga yang sangat rendah. Karena cabai merupakan komoditas yang mudah rusak apabila disimpan terlalu lama. Data pendukung lainnya juga menunjukkan bahwa biaya produksi mengalami peningkatan akibat naiknya harga pupuk, pestisida, dan biaya tenaga kerja. Di sisi lain, kondisi infrastruktur jalan menuju sentra produksi masih kurang memadai sehingga biaya transportasi menjadi jauh lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan distribusi dari luar daerah enggan membeli
langsung dengan petani, sehingga pemasaran hasil panen menjadi kurang optimal. Berdasarkan seluruh data yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama anjloknya harga cabai bukan semata-mata karena produksi yang tinggi, melainkan karena belum adanya sistem distribusi, penyimpanan, dan pemasaran yang mampu menyeimbangkan antara jumlah produksi dan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dalam kegiatan vokasi tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tapi juga pada perbaikan sistem pemasaran hasil pertanian. Melalui advokasi berbasis data, berbagai rekomendasi dapat disampaikan kepada pemerintah, seperti pembangunan fasilitas penyimpanan hasil panen, pengembangan institusi pengolahan cabai, perluasan akses pasar ke daerah lain, peningkatan kerjasama dengan pelaku industri pangan, serta penguatan pemasaran digital agar petani dapat menjangkau konsumen secara lebih luas. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pelatihan kepada petani mengenai perencanaan pola tanam sehingga waktu panen tidak terjadi secara bersamaan dan pasokan di pasar menjadi jauh lebih seimbang. Nah, studi kasus ini menunjukkan bahwa data memiliki peran yang sangat penting dalam proses advokasi. Tanpa adanya data yang akurat, bagi pihak mungkin akan beranggapan bahwa penyebab pertama turunnya harga adalah kesalahan pemerintah atau pedagang. Namun, setelah dilakukan analisis yang didukung oleh data harga, produksi, permintaan pasar, distribusi, serta kondisi sosial ekonomi petani, dapat diketahui bahwa permasalahan sebenarnya jauh lebih kompleks dan memerlukan solusi yang menyeluruh. Nah, melalui studi kasus ini, kita dapat memahami bahwa advokasi berbasis data mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang jauh lebih objektif, tepat sasaran, bermanfaat bagi seluruh pihak. Dengan dukungan data yang valid serta pemanfaatan teknologi digital dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, kegiatan advokasi akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mendorong perubahan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan petani dan pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Demikian membahas mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis dan seluruh materi yang dijelaskan tidak akan memahami bahwa advokasi yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan pendapat atau asumsi, tapi juga harus didukung oleh data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis penyebab, menyusun solusi, hingga memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran. Nah, melalui studi kasus anjloknya harga cabai, kita dapat melihat bahwa sebuah permasalahan di bidang agribisnis tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu aspek saja. Diperlukan analisis yang didukung oleh berbagai jenis data seperti data harga, produksi, permintaan pasar, distribusi, kondisi sosial ekonomi petani, hingga akses pasar. Dengan pendekatan tersebut, solusi yang dihasilkan lebih objektif, komprehensif, dan mampu memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, akhir kata, semoga materi ini yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya advokasi berbasis data dan pemanfaatan digital tools dalam dunia agribisnis. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal untuk diterapkan, baik dalam kegiatan akademis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian semuanya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.